Selamat datang di tutorial screening dan tata laksana cek kesehatan gratis pada aplikasi Satu Sehat Indonesiaku. Melalui video ini, Anda akan dipandu untuk melakukan pencatatan dan tata laksana yang kali ini berfokus pada hipertensi serta diabetes mellitus secara lebih mudah, tepat, dan sesuai standar. Tahap 1. Persiapan administrasi dan hak akses. Admin Puskesmas masuk ke aplikasi Asik menggunakan akun resmi. Klik menu kelola pengguna dan pilih akun pengguna. Pilih nama petugas, lalu pada kolom tata laksana, centang opsi, lihat, input, dan kelola, klik simpan. Aktivasi fitur tata laksana ini wajib dilakukan oleh petugas, karena tanpa langkah ini, menu tata laksana tidak akan muncul di akun petugas pelayanan. Dan perlu diingat, hanya administrator puskesmas yang dapat memberikan hak akses ini. Tahap 2, sign in Asik oleh petugas. Petugas pelayanan masuk menggunakan email, kata sandi, dan mengisi kode CAPTCHA unik. Ingat, sebelum melakukan screening layanan, pastikan peserta CKG yang datang telah melakukan screening mandiri. Jika peserta CKG belum melakukan screening mandiri, petugas wajib membantu dan mengarahkannya. Tahap 3, pemeriksaan screening layanan. Sebelum mulai screening, pastikan untuk mengisi alamat peserta dengan benar dan akurat. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk monitoring pasien. Pemeriksaan pelayanan screening oleh petugas mencakup beberapa layanan yang akan diinput datanya. Jika alat pemeriksaan tertentu tidak tersedia, geser tombol status layanan pada kolom diperiksa menjadi tidak diperiksa. Pemeriksaan gizi. Masukkan hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Pemeriksaan tekanan darah. Tanyakan terlebih dahulu kepada pasien, apakah Anda pernah dinyatakan tekanan darah tinggi? Jika pasien menjawab tidak, pastikan petugas terlebih dahulu memvalidasi dengan pertanyaan lanjutan berikut ini. Apakah Anda sedang mengkonsumsi obat hipertensi? Ingat, kolom tekanan darah kedua tidak perlu diisi jika pasien memiliki riwayat hipertensi atau hasil tekanan darah pertama normal. Jika tensi pertama lebih dari atau sama dengan 140/90, berikan jeda istirahat 3-5 menit dan wajib untuk mengisi tekanan darah kedua agar dapat dilanjutkan penegakan diagnosis. Lakukan tensi kedua dan input datanya. Sistem akan mengambil nilai rata-rata untuk diagnosis. Pemeriksaan gula darah. Tanyakan terlebih dahulu kepada pasien, apakah Anda pernah dinyatakan diabetes atau kencing manis? Jika pasien menjawab tidak, pastikan petugas terlebih dahulu memvalidasi dengan pertanyaan lanjutan berikut ini. Apakah Anda sedang mengkonsumsi obat diabetes? Untuk pasien dalam keadaan puasa, pengisian kolom GDP bersifat wajib dan pengisian kolom GD2PP adalah tidak wajib atau kondisional. Untuk pasien tidak dalam keadaan puasa, cukup isi kolom hasil pemeriksaan GDS. Jika hasil GDS pertama lebih dari atau sama dengan 140 mg per desiliter, maka perlu dilakukan pemeriksaan GDS kedua untuk penegakan diagnosis. GDS kedua dilakukan pada hari yang sama dengan jarak minimal 30 menit. Kemudian isi kolom hasil pemeriksaan GDS kedua. Jika nilai hasil GDS kedua kurang dari 200 mg per desiliter, maka ditegakkan diagnosis prediabetes. Jika nilai hasil lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter, maka ditegakkan diagnosis diabetes. Ingat, kolom GDS kedua tidak perlu diisi jika pasien memiliki riwayat diabetes atau hasil GDS pertama normal. Jika hasil pemeriksaan GDP lebih dari atau sama dengan 100-125 mg per desiliter, cukup dilakukan satu kali pemeriksaan dan sudah dapat didiagnosis pre-diabetes.
Jika GDP lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, maka diagnosis diabetes. Selanjutnya, input hasil pemeriksaan lainnya. Tahap 4, pengelolaan rapor dan aktivasi tata laksana. Petugas meninjau ringkasan hasil pemeriksaan yang baru saja diinput dan pastikan kategori warna sudah sesuai dengan kondisi klinis pasien. Petugas wajib klik kirim rapor agar data terkirim ke Kementerian Kesehatan. Rapor otomatis terkirim ke nomor WhatsApp atau akun SSM pasien sebagai bukti pemeriksaan. Perhatikan tombol mulai tata laksana di kanan atas. Tombol ini akan berubah dari abu-abu menjadi hijau hanya setelah rapor dikirim. Tahap 5, akses menu tata laksana. Terdapat dua cara untuk melayani peserta yang memerlukan tata laksana, yaitu melalui menu daftar tata laksana atau melalui menu cari individu. Pertama, menu daftar tata laksana. Petugas dapat menggunakan menu filter tahun program, kelompok screening, hasil pemeriksaan, dan klaster untuk memudahkan pencarian tata laksana. Maka, sistem akan menampilkan daftar individu dengan kelompok penyakit yang dipilih pada filter. Kedua, menu cari individu. Petugas dapat mencari individu dengan menggunakan NIK atau tanggal lahir. Setelah hasil pencarian muncul, klik lihat detail untuk mengetahui seluruh hasil pemeriksaan peserta. Klik mulai tata laksana, lalu masuk ke formulir tindakan medis untuk pasien kategori kuning atau merah. Tata laksana hipertensi. Gunakan sesuai tanggal saat tata laksana dilakukan. Untuk pencatatan lampau diizinkan hingga 1 Januari 2026. Pastikan untuk memilih kode diagnosis yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Bagi yang sudah diberikan diagnosis, wajib melakukan pemberian obat dan edukasi. Pada menu farmakologi, pastikan untuk menambahkan resep obat dengan memilih obat serta dosis pemakaian yang tepat sesuai petunjuk dokter. Berikan terlebih dahulu edukasi kepada pasien, kemudian centang ya. Lalu, pada kolom rencana tindak lanjut, pilih apakah pasien kontrol rutin di puskesmas atau dirujuk ke FKTL. Masukkan tanggal kunjungan ulang, lalu klik selesaikan layanan. Status pasien akan berubah menjadi selesai tata laksana di dashboard. Tata laksana diabetes. Gunakan sesuai tanggal saat tata laksana dilakukan. Untuk pencatatan lampau diizinkan hingga 1 Januari 2026. Pastikan untuk memilih kode diagnosis yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Bagi yang sudah diberikan diagnosis, wajib melakukan pemberian obat dan edukasi. Pasien dengan diagnosis prediabetes. Bagi pasien terdiagnosis prediabetes dengan risiko tinggi, pilih terlebih dahulu tindakan medis yang dilakukan. Kemudian, berikan terapi farmakologi dengan menambahkan resep obat yang tepat. Kemudian, berikan edukasi gaya hidup sehat. Bagi pasien dengan prediabetes tanpa faktor risiko, maka cukup dengan memberikan edukasi gaya hidup sehat. Pasien dengan diagnosis diabetes. Setelah menentukan tindakan medis, maka wajib untuk menambahkan resep obat pada menu farmakologi dengan memilih obat serta dosis pemakaian yang tepat sesuai petunjuk dokter. Berikan terlebih dahulu edukasi kepada pasien, kemudian centang ya. Lalu, pada kolom rencana tindak lanjut, pilih apakah pasien kontrol rutin di puskesmas atau dirujuk ke FKTL. Masukkan tanggal kunjungan ulang, lalu klik selesaikan layanan. Status pasien akan berubah menjadi selesai tata laksana di dashboard. Dengan pencatatan yang disiplin, kita telah memantau kesehatan generasi kita dengan lebih baik.